Halo, nama saya Adi Pramono. Nomor PIN saya 22091387052. Saya berasal dari Prodi Teknik Listrik dari kelas 2022B. Ini adalah video animasi saya yang menjelaskan tentang materi klasifikasi material listrik. Klasifikasi material listrik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada logam, yang kedua keramik, dan yang ketiga polimer. Logam sendiri terbagi menjadi 2, yaitu logam ferus dan logam non-ferus. Logam fero adalah logam besi. Besi merupakan logam yang penting dalam bidang teknik. Besi teknik dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada baja atau besi tempat, yang kadar karbonnya kurang dari 1,7% dan dapat ditempa. Yang kedua, besi mentah atau besi kasar. Kadar karbonnya lebih besar dari 3,7%, dan yang terakhir ada besi tuang, yang kadar karbonnya antara 2,3 sampai 3,6% dan tidak dapat ditempa. Logam fero juga disebut besi karbon atau baja karbon. Bahan dasarnya adalah unsur besi Fe dan karbon. Selanjutnya ialah pembuatan besi atau baja, yang dilakukan dengan mengolah biji besi di dalam dapur bersuhu tinggi yang akan menghasilkan besi kasar atau mentah. Logam yang dihasilkan oleh dapur baja itulah yang dikatakan sebagai besi atau baja karbon, yaitu bahan untuk membuat benda jadi maupun benda setengah jadi. Baja karbon menurut kandungannya terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, baja karbon rendah, yang tingkat kandungan karbonnya di bawah 0,3%. Ini biasa digunakan untuk baut, mur, lembaran, pelat, tabung, dan pipa. Kemudian ada baja karbon menengah, dengan tingkat karbon di atas 0,3% sampai di bawah 0,6%. Biasa digunakan untuk roda gigi, axle, crankshaft, dan rel. Yang terakhir ada baja karbon tinggi, yang kandungan karbonnya di atas 0,6% dan di bawah 1%. Biasa digunakan untuk mata pahat, kabel, tegas, dan kawat musik. Kemudian, apa itu logam non-fero? Logam non-fero adalah logam yang tidak mengandung unsur besi Fe yang memiliki sifat mekanik material tersendiri. Kebanyakan tidak bisa digunakan begitu saja dengan logam lain, kecuali logam non-fero murni, platina, emas, dan perak tidak dibatukan karena sudah memiliki sifat baik seperti ketahanan terhadap kimia dan daya antar listrik yang baik serta cukup kuat. Logam non-fero berat sering digunakan untuk batuan baja antara lain nikel, kromium, molybdenum, wolfram, dan sebagainya. Sementara logam non-fero antara lain magnesium, titanium, kalsium, dan sebagainya. Kemudian apakah itu magnesium? Magnesium ialah logam ringan dan penyerap getaran yang baik. Pengaplikasiannya seperti pada komponen pesawat dan misil, mesin pengangkat, pekakas, tangga, koper, sepeda, dan komponen ringan lainnya. Kemudian ada tembaga dan paduan tembaga. Sifat paduan tembaga yaitu konduktivitas terhadap listrik dan panas tinggi, tidak bersifat magnet, dan tahan korosi. Pengaplikasiannya seperti pada komponen listrik dan elektronik, pegas, cartridge, pipa, dan peralatan panas. Nikel dan paduan nikel. Sifat paduan nikel antara lain kuat, tahan korosi pada suhu tinggi. Paduan nikel base, contohnya seperti superalloy. Paduan nikel tembaga, seperti Monel. Paduan nikel krom Inconel. Paduan nikel krom molybdenum, seperti Hastelloy. Paduan nikel krom besi, seperti Nichrome. Paduan nikel besi Invar. Superalloy dibagi menjadi 3 jenis, yaitu superalloy besi base, superalloy cobalt base, dan superalloy nickel base. Superalloy memiliki kelebihan tahan terhadap panas dan tahan terhadap suhu tinggi. Kemudian ada keramik. Keramik terbuat dari lempung dan mengalami proses sintering yang dibakar pada temperatur antara lain 900 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. Keramik mempunyai titik lebur tinggi dan bersifat isolator.
Keramik saat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu keramik tradisional dan keramik murni atau teknik. Kemudian ada polimer. Polimer mempunyai berat jenis rendah dan dapat digunakan sebagai isolator panas maupun isolator listrik yang baik, material yang fleksibel, dan mudah mengubah bentuknya. Polimer mempunyai struktur molekul yang besar dan berbentuk rantai. Sifat dari polimer yaitu berat jenis rendah, duktil, mudah dibentuk, tahan terhadap bahan kimia, non-magnetik, dan cenderung melunak pada suhu temperatur tinggi. Teori pita energi, yaitu kumpulan garis pada tingkat energi yang sama akan saling berhimpit membentuk pita. Interaksi antar atom pada kristal hanya terjadi pada elektron bagian luar sehingga tingkat energi elektron pada orbit bagian dalam tidak berubah. Pada orbit luar terdapat elektron yang banyak dengan tingkat-tingkat energi yang berhimpit satu sama lain. Berdasarkan asas Pauli, dalam suatu tingkat energi tidak boleh terdapat lebih dari satu elektron pada keadaan yang sama. Maka apabila ada elektron yang berada pada keadaan yang sama, akan terjadi pergeseran tingkat energi, sehingga tidak pernah ada garis-garis energi yang bertindihan. Yang terakhir, ada jenis-jenis pita energi. Yang pertama, pita valensi adalah pita energi yang terisi oleh elektron valensi. Yang kedua, pita konduksi adalah pita energi di atas pita valensi yang akan terisi oleh elektron mengenai materi. Yang ketiga, celah energi adalah energi yang diperlukan elektron untuk masuk ke pita konduksi. Terima kasih.